Saat ini kita dipakai oleh Allah jadi berkat bagi orang lain, sama seperti Yosua orang Israel. Demikian kita saat ini, ketika kita ingin menjadi berkat kepada orang, tentunya kita harus bisa memimpin, dan juga kita harus dipercaya. Saudara-saudari, banyak orang yang dipercaya, tetapi dia memanfaatkan kepercayaan. Kalau kita mau dipercaya, kita harus menjaga kepercayaan itu. Karena kalau seseorang dipercaya kita, otomatis dia memberikan 100% kepada kita, karena kita yang jujur di hadapannya. Bagaimana halnya dengan kita saat ini? Tuhan mempercayakan kita di tempat ini untuk dibentuk. Tuhan mempercayai kita di tempat ini, ada tujuan Allah di tempat ini untuk kita semua. Yang kedua, generasi muda harus siap diproses. Sekali lagi, generasi muda harus siap diproses. Proses adalah membutuhkan waktu yang lama. Yosua dipakai oleh Tuhan dan sebagai pemimpin, Allah memproses Yosua. Jadi Yosua bisa memimpin orang Israel, dan Allah harus memampukan Yosua sebagai petunjuk jalan bagi orang Israel. Kita juga membutuhkan proses dalam kehidupan kita, dalam sikap kita sama halnya dengan Yosua diproses oleh Allah. Kita di tempat ini adalah tujuan Allah. Allah memilih kita, Allah juga yang mengutus kita di tempat ini, Allah juga yang mengatur dalam diri kita pribadi lepas pribadi. Jika Tuhan memproses Yosua, Tuhan juga memproses kita di tempat ini saat ini. Memproses dalam hal apa saja. Saudara-saudari, di tempat ini kita memiliki tujuan dan misi tertentu. Di tempat ini kita belajar untuk dibentuk menjadi orang yang bisa dipakai oleh Tuhan dan bisa membawa berkat dan membawa dampak bagi lingkungan sekitar kita. Apakah saat ini kita siap diproses? Kita perlu mempertanyakan dalam pribadi kita lepas pribadi. Kita perlu mempertanyakan sama Tuhan. Tuhan, apakah aku sudah siap untuk diproses? Saudara, dalam keadaan apapun, ketika kita mengalami berbagai masalah dalam kehidupan kita, itu adalah proses Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami benturan, ketika kita down, kita jatuh, percaya Tuhan selalu menolong kita. Poin yang ketiga, generasi muda yang jadi contoh bagi generasi muda yang perlu menjadi contoh yang baik bagi orang sekitarnya. Sekali lagi, generasi muda yang perlu menjadi contoh yang baik bagi orang sekitarnya. Yosua adalah generasi muda yang dipakai oleh Tuhan. Yosua adalah orang muda yang taat kepada Allah. Contoh yang baik dari Yosua adalah keteladanan dan ketaatan dalam semua perintah Tuhan. Dia adalah salah satu contoh yang baik, memang sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Berbicara dalam ketaatan sulit bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi kita percaya kuasa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita bersama Tuhan, pasti bisa kita melakukannya. Jadi keteladanan Yosua bagi orang lain sama seperti Yosua dipilih Allah karena taat dan tidak sungguh-sungguh di mata Tuhan. Generasi muda dipersiapkan oleh Allah, bukan orang yang hebat, bukan orang pintar, bukan orang suci, tetapi generasi muda yang mau dipakai oleh Tuhan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi, generasi muda yang mau dipakai oleh Tuhan bukan karena hebat, bukan karena pintar, bukan karena dia suci, tetapi generasi muda yang mau dipakai oleh Tuhan karena dia itu taat kepada Tuhan.
pada saat ini, generasi muda adalah sebagai penerus, sama ada dengan Yosua sebagai penerus Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa dan Allah memilih Yosua sebagai generasi muda. Amin. Sebelum kita bersama dengan Allah, mari kita satu dalam doa. Tidak cukup kalau sebelumnya saja bagi Tuhan dan saat ini Tuhan kami jangan lagi dan pada Tuhan pada saat ini kami mau mendengar dari kata seperti dan sabda berlaku Tuhan sebab itu Tuhan dari nama kami Tuhan yang fokus Tuhan dari apa yang kami dengar serta dan kami dengar bersama boleh kami tanam dan kami nantikan dalam kehidupan kami pribadi dan pribadi. Kami sampai apa juga berhati buat hambamu yang mendengarkan firman Tuhan biar Tuhan apa yang hamba sampaikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan sebab kami sudah siap dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Firman yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius 6 ayat 25 dan sampai 34. Saya ulangi, Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Injil Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Kita akan membaca. Dapat tidak bacakan nanti sendiri-sendiri. Dan pada saat ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang hal kekhawatiran. Dan pada saat ini saya ambil tema kecil tentang kesusahan sehari pun cukup untuk sehari. Saya ulangi lagi, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seringkali kita sebagai manusia biasa atau kita seringkali merasa khawatir akan apa yang akan terjadi. Kita khawatir akan apa yang terjadi. Kita khawatir apa yang kita makan besok, apa yang kita khawatir akan masa depan kita. Kita khawatir akan pasangan hidup kita dan berbagai macam rasa khawatir. Kekhawatiran kita hanya bersumber pada 3 hal, yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Tetapi Alkitab lebih banyak pada hari ini. Ada kurang lebih 1.400 ayat Alkitab yang menekankan tentang kekhawatiran. Ada 1.400 ayat Alkitab yang menekankan tentang kekhawatiran. Oleh sebab itu mari kita sama-sama melihat ada beberapa poin. Ada beberapa poin yang kita lihat untuk dapat menolong kita untuk menguasai kekhawatiran kita. Poin yang pertama adalah jangan bawa beban hari kemarin. Saya ulangi, jangan bawa beban hari kemarin. Kita perlu belajar dari pengalaman masa lalu kita. Dalam Wahyu 2 ayat 5. Dalam Wahyu 2 ayat 5, kita perlu belajar dari pengalaman kita. Tentunya kita ada di sini berbagai macam pengalaman yang kita lalui dan kita ada di sini. Tentunya dengan pengalaman itu kita tentunya punya rasa khawatir dan berbagai macam rasa khawatir. Oleh sebab itu kita ada di sini, kita sudah melewati masa khawatir kita. Tetapi mungkinnya sampai saat ini juga kita masih tetap khawatir. Dan kita tidak boleh
ayat 2 sampai 3. Kita ada di sini bahwa itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, kebaikan Tuhan yang ada di masa lalu kita yang kita alami hingga kita ada di sini kita tidak boleh lupakan. Oleh sebab itu, kita ada saat ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita kuat, kita hebat, kita punya ini, kita punya itu, tidak. Tetapi itu karena pertolongan Tuhan yang ada sama kita saat ini. Kita tidak boleh membawa beban masa lalu. Dalam Filipi 3 ayat 13 dan 15. Kita tidak boleh membawa masa lalu kita. Dalam Filipi 3 ayat 3 dan 13 dan 15. Saya akan bacakan bagi kita. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mengangkatnya, tetapi ini yang dilakukan. Aku melupakan apa yang telah dibelakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kalimat itu sangat menekankan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan kita berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Sama seperti kita di sini. Mungkin tempat ini kita katakan adalah tempat pelarian, tetapi tanpa kita sadari kita di sini adalah kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudari kita yang masih jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh membawa beban kita yang di masa lalu. Kita yang dulunya begini, begitu, atau apalah sebagainya. Kita tidak boleh membawa di masa depan. Karena tentunya akan merusak apa yang sudah direncanakan Tuhan. Dan poin yang kedua adalah jangan khawatir hari esok. Kita harus rencanakan sesuatu untuk hari esok. Dapat kita baca dalam Injil Lukas 14 ayat 28. Saya minta saudari Aurel membacakan buat kita. Lukas 14 ayat 28. Tuhan berbunyi, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak butuh dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Amin. Nah, ini sudah cukup jelas bahwa kita harus merencanakan sesuatu untuk masa depan. Dan kedua, jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Di Injil Yohanes 14 ayat 13 sampai 15 akan kita baca sendiri bahwa setiap rencana kita tidak boleh melupakan Tuhan. Setiap apa yang kita rencanakan kita tidak boleh melupakan Tuhan. Jadi di setiap kita merancangkan segala sesuatu maka kita harus melibatkan Tuhan di dalam. Supaya apa yang kita rencanakan jangan lagi berantakan. Tetapi itu sudah diizinkan Tuhan, sudah yang menjadi rencana kita belum tentu akan menjadi rencana Tuhan. Dan rencana hari esok dengan iman bukan dengan khawatir. Dapat kita baca dalam Matius 6 ayat 34 tadi bahwa Matius 6 ayat 34 tadi dapat saya baca. Saya akan membacakan buat kita semua. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok
mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin. Jadi sudah di ayat ini sangat menegaskan kita bahwa kesusahan sehari-hari untuk sehari. Jangan kesusahan hari ini kita bawa sampai hari esok. Dan juga rencana kita hari esok kita jalani dengan iman, bukan dengan khawatir. Ketika kita jalani dengan iman, maka saya percaya bahwa rencana itu akan dapat tercapai. Dan poin yang ketiga adalah bertindaklah sekarang. Kita tidak perlu khawatir hari esok kalau kita melakukan sesuatu sekarang. Amin. Dapat kita baca dalam surat 2 Korintus 6 ayat 2. Saya minta saudara Herman membacakan buat kita. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman pada waktu itu aku berkenan, aku akan menyelamatkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu ketenangan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Amin. Kita tidak perlu khawatir hari esok kalau kita melakukan sesuatu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita hadapi besok atau sebagainya. Kita jangan khawatir apa yang saya akan makan besok, apa yang saya akan pakai besok, siapa yang akan jadi pendamping saya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan juga orang yang rajin dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak perlu khawatir akan hari esok. Dapat kita baca dalam Amsal 31 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Di situ menegaskan bahwa orang yang rajin dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak perlu khawatir akan hari esok. Bahwa ketika kita rajin kita bertekun di dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan apa yang terjadi, apa yang akan melanda hidup kita. Jadi, mari apapun kekhawatiran kita hari ini, hari esok, mari yakini dengan iman Tuhan. Selalu punya rencana yang baik dan bahkan yang lebih baik. Rencana yang baik dan bahkan yang lebih baik daripada yang terbaik. Tuhan yang terbaik yang akan kita pikirkan, Tuhan selalu memberikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata